Sarah, NIM A173 19067 dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tentang uji kolerasi non-parametrik Rans-Spearman pada data hasil angket motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa kelas 8H SMP Negeri 18 Kota Jambi. Langsung saja, di sini saya memiliki dua buah data, yaitu data hasil belajar dan data motivasi belajar kelas 8H. Selanjutnya nanti datanya kan saya pindahkan ke SPSS. Saya buka terlebih dahulu SPSS-nya. Ini adalah tampilan awalnya. Di variabel view pada name diketik X dan Y, di mana X ini adalah motivasi belajar dan Y ini adalah hasil belajar. Untuk desimal ini bisa diubah menjadi 0, bisa juga tidak. Tapi di sini saya ubah menjadi 0. Selebihnya kita biarkan sesuai default. Kemudian kembali ke data view. Lalu kita copy terlebih dahulu data motivasi belajar kelas 8H. Itu yang kode kelasnya di sini saya buat 2. Ada sebanyak 27 data. Kita copy lalu kita pastekan di X. Selanjutnya kita copy lagi data hasil belajar siswa. Ada sebanyak 27 data juga, lalu dipastekan di kolom Y. Setelah semua data tercopy dengan benar, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Colorate, lalu Bivariate. Nah, pada kotak dialog Bivariate Coloration ini, motivasi belajar dipindahkan ke variabel, itu hasil belajar. Setelah itu, kita klik Spearman karena kita menggunakan Rans-Spearman dan langsung saja diklik OK untuk melihat hasil outputnya. Nah, di sini sudah muncul output dari uji kolerasi non-parametrik, di mana supaya lebih mudah dipahami, saya bagi menjadi 3 tahap interpretasi agar interpretasi output uji kolerasi Rans-Spearman ini dapat diketahui. Yaitu yang pertama melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan antar variabel, melihat arah jenis atau hubungan antar variabel, dan melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Nah, yang pertama itu dari output, di sini dapat kita lihat koefisien kolerasinya adalah 1,00. Dari output ini, koefisien kolerasi sama dengan 1,00, artinya hubungan motivasi belajar kelas 8H dengan hasil belajar itu 1,000 dan 0,388, di mana hubungan ini sangat lemah. Artinya hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar itu sangat lemah. Kemudian selanjutnya, kriteria arah kolerasi ditentukan apabila nilai koefisien kolerasinya itu antara 1 sampai -1, maka hubungan kedua variabel dikatakan searah. Jadi dari output ini dapat dilihat bahwa kedua variabel itu searah, yang artinya semakin tinggi motivasi belajar siswa, hasil belajar siswa juga meningkat. Lalu yang ketiga itu, untuk melihat apakah yang ketiga itu berdasarkan nilai signifikansi, untuk melihat apakah hubungan antar motivasi belajar dan hasil belajar siswa 8H itu memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Di sini dapat kita lihat dari nilai signifikansinya, di mana nilai signifikansinya adalah 0,085, yang nilainya itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara
motivasi belajar dan hasil belajar. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan hubungan signifikannya itu sangat lemah antara motivasi belajar dan hasil belajar, dan hubungannya itu searah, di mana semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka hasil belajar siswa juga akan semakin meningkat. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang uji kolerasi non-parametrik Frank Spearman pada kelas 8H. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan sekian dan terima kasih.